Bapak Ibu sekarang sudah lihat faktanya bahwa bisnis ini jalan. Nah sekarang Anda juga sudah tahu apa yang bisa diperoleh dari bisnis ini. Sekarang Anda merasa bisa nggak menjalankan bisnis ini? Terus terang, bisa. Nah jadi kalau gitu hanya satu pertanyaannya, Anda mau nggak? Nah sayang sekali mau itu adalah keputusan kita masing-masing. Kami ingin membuat Anda mau karena kami tahu Anda bisa. Nah itulah tujuan pertemuan kita ini, Business Building Seminar. Saya selalu ditanya sama teman-teman saya, kalau saya undang, nanti saya ada seminar, Business Building Seminar, kamu datang. Sam, nanti kasih makalahnya aja lah. Setelah 200 meter, belok kiri di Jalan Ring Road Barat. Kalau saya bilang nggak ada makalahnya, dia makin curiga. Karena kami selalu seminar, selalu ada makalah, ada resumenya. Semua bisa diperkirakan di seminar itu. Kalaupun Anda nggak hadir, Anda bisa pelajari seminarnya. Makanya penghasilannya juga bisa diperkirakan. Ya kira-kira berapa sih? Bapak Ibu yang di sini latar belakangnya dosen, saya latar belakang saya dosen, penghasilannya kecil sekali Pak. Tidak cukup. Tapi kita lakukan juga. Makanya orang bilang pasang Bapak itu pintar sekali. Udah S3, saya bilang terang aja saya pintar. Kalau bodoh masih mana bisa hidup dengan penghasilan sebesar itu? Pintar, kita itu pintar. Over educated. Belok kiri di Jalan Ring Road Barat. Tapi apakah mudah menjalankan bisnis ini setelah itu? Enggak juga. Banyak orang yang bilang, oh Bapak bertahan di bisnis ini. Maksudnya itu apa pertanyaannya yang keliru? Saya mesti tanya, Anda mau bertahan di tempat Anda kerja itu yang mesti dipertanyakan gitu loh. Coba Anda pikir sekarang. Makanya setiap orang di pekerjaan itu akhirnya berhenti karena nggak bisa bertahan, dipensiunkan ya. Bagaimana Anda bisa bertahan dengan penghasilan sekecil itu? Anda dipensiunkan karena Anda nggak mungkin bisa bertahan di situ. Jadi diberhentikan dengan hormat. Suruh bertahan di tempat lain dengan penghasilan yang lebih kecil lagi. Nah, apalagi yang saya mesti bilang gitu. Semua sudah selesai. Makanya disebut tadi oleh MC kita ini penutup. Terus di Karena Jalan semua Ring sudah Road selesai. Barat sejauh Anda sudah lihat semuanya. Masalahnya sekarang Anda mau nggak? Kalau Anda mau, Anda bisa. Susah nggak bisnis ini? Enggak susah. Maka susahnya sih ini. Bisnis ini yang sederhana sekali. Tapi tinggal Anda bikin network seperti ini, networknya punya network lagi. Semua ini akan disuplai oleh Amway. Ini yang harus dengarkan baik-baik. Semua ini akan disuplai oleh Amway. Apa perlu saya ulang lagi? Semua orang ini kalau dia perlu apa saja, mereka beli ke Amway. Jadi kalau gitu Anda kemana? Anda kemana saja Anda mau? Nggak usah ke Bani. Para Bedang Kasar nggak pernah ke Bandung kerja bilang pasang bulan ini mau beli sabun nggak pernah seumur hidup saya. Dia nggak pernah nawarin kepada saya sabun. Dia juga nggak tanya pasang motor liatnya sudah habis belum, nggak pernah nanya. Tapi setiap kali saya beli, Andanya itu dia. Anda mau jadi Anda nggak? Mau nggak? Anda sudah mengerti sekarang kenapa di sini ada kebebasan? Kenapa kita tidak bebas? Kenapa Anda tidak bebas? Karena Anda harus melayani seperti Amway melayani customer-nya. Siapa customer Anda? Kalau Anda pegawai, customer Anda ya bos Anda harus layani. Anda harus hadir di kantor. Saya pernah bilang ke teman saya, kenapa kita harus hadir di kantor? Kalau sekarang ada internet, ada komputer, kita kan bisa kerja di rumah. Apa katanya? Anda dibayar untuk hadir di sini setiap pagi. Anda pernah dibilang begitu? Anda dibayar supaya hadir. Kalau Anda bisa kerjakan dari rumah, Anda tetap harus hadir di kantor karena Anda dibayar untuk hadir di sini. Nah, kita di sini pada level yang berbeda. Saya tuh sekarang ini dosen yang luar biasa. Saya mengajari Anda pada level yang berbeda, level orang yang baru pertama sekali hadir di seminar ini sampai executive diamond, orang yang tertinggi di sini, semua level. Makanya ini disebut multi level. Karena semua level ada level yang negatif. Dari tadi gak senyum lihat saya, sampai sekarang belum. Apa lagi? Saya minta maaf kepada Anda, pulang Anda segan, duduk di sini juga nggak nyaman, tapi pulang segan. Ya gimana? Mau pulang semua orang nggak ada yang pulang coba, kan nggak enak. Jadi apa boleh buat? Tapi sekarang saya kira semua sudah tersenyum, tidak seperti pada saat awal tadi. Awal tadi Anda sad bingung, mesti mulai dari mana? Oke, jadi kita ini multi level. Nah makanya bisnis ini sulit, karena kita memperlakukan semua orang sama.
Karena kita semua punya peluang yang sama. Peluang Pak Robert tidak lebih kecil dari peluang saya tidak lebih kecil dari peluang Anda. Peluang kita semua sama. Susahnya juga sama. Bisnis ini fair. Anda S3, Anda S2, Anda S1, Anda belum ada S, bisa menjalankan bisnis ini dan bisa sukses. Kenapa? Tidak adil, tapi di situ keadilannya. Kenapa? Karena kita sudah punya sistem. Kita sering menggunakan kata-kata sistem. Apa itu sistem? Sistem itu suatu metode. Saya belajar sistem, tapi sistem di engineering. Kita punya sistem, traffic control system. Di ruangan ini Anda tahu ini ada AC-nya, makanya bisa dingin. Maka di sini ada sistem pendingin. Lampunya terang, ada sistem. Ini juga ada sistemnya. Saya bicara di sini, suaranya keluar di sana. Anda lihat nggak itu? Saya bicaranya pelan, ada suaranya dengar. Keras dengarnya, betul nggak? Kenapa? Ada sistemnya, namanya sound system. Ya, ada sistemnya. Sekarang saya pakai sistem ini untuk apa? Supaya Anda bisa mendengarkan saya. Maka si operator bilang ngomongnya harus dekat ke mic. Kalau saya, kenapa saya nggak protes sama dia? Kenapa harus dekat mulut? Kalau dekat mulut saya nggak suka. Saya sukanya jauh. Sistemnya tidak berfungsi, betul. Jadi ada aturan mainnya. Sayang sekali di bisnis ini juga ada sistemnya. Tapi semua orang seolah-olah tahu sistem ini, seolah-olah tahu, sehingga dia melanggar tanpa sadar. Apa kata mereka? Mana ya? MW produknya itu apa? Kayaknya depan sana. Lipstick. Wah, kalau begitu untuk perempuan. Atau Masa laki digital pakai- dua-duanya ya? Dia belum lihat laki pakai lipstick. Apa produknya? Ada deterjen. Apa lagi? Pasta gigi. Apa lagi? Ada water treatment system. Apa lagi produknya? Kalau begitu kita harus pintar jualan. Nah, dengan asumsi seperti itu, mereka tidak pernah mengerti sistemnya ini. Kita melanggar. Kalau Anda mau membangun network seperti yang diterangkan Pak Robert tadi, menerangkannya memang simple, tapi untuk membangun ini kita punya sistem. Dan sistemnya harus diikuti. Kalau nggak jalan sesederhana itu seperti saya bicara. Apa yang saya bilang? Karena saya melanggar aturannya. Nah, kalau sistem ini Anda tidak tahu, saya pun tidak tahu sistem network 21 ini kok bisa membangun network seperti itu. Saya tidak tahu sistemnya. Anda juga tidak tahu sound system ini bagaimana kok saya berbicara di sini suaranya bisa lebih keras di sana. Tapi Anda nggak nanya kan? Kenapa kalau lebih dekat suaranya lebih keras? Kenapa kalau lebih jauh suaranya lebih kecil? Tapi Anda nggak nanya kan? Karena yang Anda inginkan bukan mempelajari sistem ini, tapi Anda ingin menggunakan sistem ini supaya suaranya lebih keras. Nah, sekarang saya tanya Anda, apakah Anda ingin tahu sistem Network 21? Atau Anda ingin tahu petunjuk menjalankan sistem itu? Mana lebih baik? Tergantung tujuan Anda. Kalau tujuan Anda tujuan saya supaya berbicara di sini bisa keras di sana, saya tidak peduli sistem sound system ini seperti apa. Saya tinggal mengikuti aturannya. Kalau berbicara, mic-nya harus lebih dekat. Jadi nggak usah teriak-teriak, suaranya akan keras sekali. Saya nggak perlu tahu itu. Tapi kalau Anda belajar membuat sound system, Anda harus tahu itu. Nah, sistem Network 21 sudah jadi. Ini sudah jadi, sistem Network 21 ini sudah jadi, sudah ada sistemnya. Jadi tinggal kita belajar petunjuknya. Bagaimana menjalankan sistem ini sehingga Anda punya network. Di sini letak persoalannya. Inilah yang tidak dimengerti teman-teman, dan juga Anda tidak mau mengerti. Nah, setelah ini kami harapkan Anda mau mengerti, tinggal kita jalankan sistem ini, kita sukses jadi diamond. Kita bebas. Bebas uang, bebas waktu. Bagaimana petunjuknya? Pertama, Anda harus punya cita-cita. Kenapa? Tergantung, pertanyaannya yang salah. Kalau Anda bilang kenapa kita harus punya cita-cita, pertanyaannya yang salah. Seperti saya bilang, kenapa harus bicara di depan mic? Kenapa nggak di belakang mic? Nggak bunyi. Sekarang Anda mau simpel nggak? Kalau gitu bikin cita-cita Anda. Itulah petunjuk menjalankan sistemnya. Bukan sistemnya, tapi petunjuknya. Apa cita-cita Anda? Tadi sudah disinggung. Yang kedua, Anda harus membuat daftar nama. Kenapa? Karena begitulah petunjuknya. Yang ketiga, Anda harus mengundang.
Kenapa? Seperti itulah petunjuknya. Keempat, Anda harus presentasi. Kelima, Anda harus memakai produk. Keenam, gunakan alatnya, buku, dengarkan kaset, datang ke pertemuan. DDP. Selesai. Sesederhana itu, iya. Sesederhana kalau saya mau berbicara di mic ini supaya suaranya keras di sana, jarak antara mulut dengan mic harus pas. 2 cm paling efektif. Jadi kalau saya bicara seperti ini, suaranya lebih bagus dan operator di sana lebih mudah pekerjaannya. Kalau saya bicara lebih jauh, operatornya pusing. Sesederhana itu, sesederhana ini. Sekarang pertanyaannya, Anda bisa nggak melakukan ini? Bisa. Anda mau nggak menjalankan ini? Keputusan Anda. Itu yang membuat bisnis ini jadi susah. Membuat orang yang tidak mau menjadi mau. Itu pekerjaan kita setiap hari. Tadi ada gold producer baru, mau nggak Anda menelpon dia setiap hari? Yang dilakukan Pak Robert. Berapa tahun itu Pak Robert ditelepon Pak Robert? Pak Robert belum ngomong, dia sudah tahu itu Pak Robert. Saya kemarin kirim SMS ke orang, saya bilang halo apa kabar, dia jawab ini MW ya. Halo apa kabar mas? Kirim aja ke semua orang. Betul ya, kan dia yang pusing. Dia matikan juga masuk kalau SMS. Halo apa kabar Samuel Ginting, halo apa kabar, halo apa kabar. Ini MW ya, loh, dari mana dia bisa tahu gitu. Luar biasa. Oke? Anda mau membuat cita-cita? Ini yang membuat Anda mau menjalankan bisnis ini. Tanpa ini kami pun tidak mau Pak. Kadang-kadang saya pikir orang bilang kan bisnis ini susah. Saya bilang, tapi saya nggak bilang, tapi saya mau bilang, saya yang lebih tahu atau bapak yang lebih tahu? Kalau dia bilang susah, kita lebih tahu, betul nggak? Halo. Kami lebih tahu daripada sebagian besar Anda bahwa bisnis ini susah. Halo, assalamualaikum. Kita sudah menjalan. Oh, lagi di jalan nih. Anda baru datang ke BBS kan? Anjir. Anda bekerja untuk mendapatkan gaji. Ini Oh, kita iya, nggak nanti tahu gue prosesnya aja, bagaimana Umi. di dalam, tergantung apa yang Anda kerjakan. Tapi Anda bekerja untuk mendapatkan gaji. Saya mau tanya kepada Anda, kerja Anda terukur nggak? Obat Ya, cacing. terukur, masuk jam 9 pagi, pulang jam 5 sore. Oh, Bisa pakai kan? filter aja, Umi. Satu minggu libur, betul? Jadi terukur. Bisa dikendalikan kerja Anda bisa, Anda Kalau bisa kerja, Anda tidak bisa kerja, Anda bisa obatnya kerja itu keras, kurang tidak kerja ada kalau Jadi dinasah. dikendalikan, Anda yang mengatur. Kasih obat Betul? cacing dulu, baru kemudian kasih Kerja ini minyak. 100% di bawah kendali Anda. Kalau misalnya sudah kena cacingnya, Gaji jadi juga kasih obat bisa cacing diukur. dulu. Nah, Bisa, baru bisa. kasih filter. 3 Nah, itu sebulan, lebih 2 bagus. sebulan bisa diukur. Bisa dikendalikan. Supaya kita tahu Oh, bulan lalu gaji kayaknya Anda berapa, tolong ditulis. Harus Bulan dikasih depan obat cacing berapa, dulu, bulan Umi, sebelumnya kalau berapa, udah tahun kena lalu berapa, cacingnya. tahun depan berapa. Nanti cacingnya yang gemuk. Segitu aja. Filternya itu berapa ya? Ada saya apa Dikendalikan, lo betul harga? nggak? Nanti WA aja. Dikurangi bisa, dinaikkan susah. Tidak bisa dikendalikan. Iya, Umi, nanti saya kirim lewat WA aja no, itunya, apa daftar harganya ya. Kalau begitu apa yang salah? Heeh. Sistemnya yang salah. Oke. Anda bekerja di tempat yang salah. Waalaikumsalam. Pak Robert memang Buranti ya seperti itu. Mereka bisa kontrol penghasilannya. Dia jadi diamond, rasanya penghasilannya kurang, dia jadi eksekutif diamond. Betul? Apa ini? Anda sudah kayak mahasiswa deh karakteristiknya. Persis. Kiri ke Jalan Gapi. Bantuan. Mulai bingung tapi rasanya jelas gitu loh. Enggak, Kak. Semua yang diterangkan itu rasanya jelas. Nanti sudah mulai nggak jelas pada saat ujian. Pada saat kuliah sih semua itu nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan. Semua jelas, semua jelas. Begitu ujian baru bilang, Pak ini saya nggak tahu. Ya gimana masa di ujian diterangkan? Apanya? Cadwe. Ya kurang lah. Jadi problem kita ini, kita tidak bisa mengatur gaji. Ini nanti kalau kurang. Nah kalau Anda mau Sama ikat ya. atau mengendalikan sesuatu yang bisa Anda Ya Allah, ukur, los nih juga tapi di tidak los bisa nih. dikendalikan, 2.000. apa namanya? Frustrasi. Mana uangnya Rosi? Mana uangnya Rosi? Dia kasih obat, Ada toh? penyakitnya nggak sembuh. Berarti obatnya tidak bisa berhubungan dengan penyakit. Uangnya ada toh? Nanti obat kan gitu.
Nanti kalau kurang, kalau 100.000 kurang, kakak ya, ada tambahan 50.000 kan? Tahu hasilnya. Sekarang kalau ini tidak bisa mengobati gaji, kalau kerja Anda tidak bisa mengobati gaji. Tapi kayaknya enggak sih, Bang, cuman karena nggak ada obat yang lain. minum Karena cuma Anda harus 15.000 kerja. terus pizza. Nah, jadi kalau anda bisa mengukur tapi tidak bisa mengendalikannya, dan kalau hidup Anda tergantung kepada sesuatu yang Anda tidak bisa kendalikan, Anda itu frustrasi, Pak. Dolar berapa sekarang dolar? Bisa dikendalikan? Oleh Anda nggak bisa. Jadi kalau hidup Anda tergantung dolar, Anda akan frustrasi. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Lebih lama sedihnya, karena dolarnya naik terus. Anda pernah frustrasi karena hujan? Orang yang paling murung di dunia kalau Anda murung karena hujan. Karena hujan Anda nggak bisa kendalikan. Bagaimana cara mengendalikan hujan? Ya beli payung. Ya supaya nggak basah. Beli mobil, jangan naik sepeda motor kalau hujan. Bisa dikendalikan, nah, Anda harus bisa mengendalikannya. Yaitu bagian dari kita sendiri. Di bisnis ini sering kita sebut sebagai sikap. Sikap kita bisa dikendalikan, karena kita yang mengatur. Jadi kalau hidup Anda tergantung kepada sesuatu yang Anda nggak bisa kendalikan, Anda akan frustrasi. Apa orang bahagia? Orang bahagia adalah orang yang bisa hidupnya, kebahagiaannya tergantung kepada sesuatu yang dia bisa kendalikan. Maka dia akan menjadi orang bahagia. Anda mau bahagia atau mau frustrasi? Ya, pilihan Anda, betul nggak? Nah, di bisnis ini sudah ada sistem untuk membangunnya. Anda tinggal lakukan. Nah, saya tidak membahas ini detail. Ini juga yang Anda lihat nanti hari Rabu di Info Night. Ini adalah petunjuk menjalankan sistem ini. Kalau petunjuknya dijalankan dengan benar, sistemnya akan berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Sistem ini membuat Anda menjadi diamond, karena Anda akan punya network. Nah, kalau network Anda sudah jadi, network Anda akan dilayani oleh Amway. Oke? Amway perusahaan yang besar sekali, lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Dia buka di 87 negara lebih di dunia. Anda lihat gak? Kalau Amway ada produk baru, mereka punya research produk apa lagi yang bisa dipasarkan oleh orang di Indonesia. Banyak orang yang bilang produknya susah dijual, produknya nggak laku. Bukan nggak laku, produknya nggak laku kalau dia yang jual. Nah, kalau saya katakan kepada Anda, kalau produk Amway nggak laku, yang rugi siapa? Amway. Anda paling-paling juga nggak dapat bonus, kan gitu. Anda ada overhead nggak? Nggak ada. Kalau produknya nggak laku, siapa di sini yang takut kalau Amway kecolongan, coba? Anda pernah nggak pergi dari rumah? Pernah pasti kan? Anda takut kan panci Anda dicuri orang kan? Pintu dikunci, dititip-titip sana sini, lu kasih anjing, kasih apa segala macam. Takut nanti pancinya hilang. Nah, Anda nggak takut di Amway itu ada produk water treatment system, satunya berapa sekarang? 6 juta lebih. Anda kok nggak takut hilang? Tapi kalau ada orang beli water treatment system dan itu di network Anda dapat apa? Dapat duit, Anda dapat bonus. Itu barang Anda nggak? Antara iya dan tidak. Kak, ini tuh udah jadi. Kalau dibeli orang, itu barang Anda. Kalau nggak dibeli orang, itu barang Anda. Kalau tak sip tuh masih. Anda lihat sekarang enaknya. Kalau orang itu mana-mana nggak enak sekali di dunia. Kata yang mau kebakaran aja dia nggak tahu kok. Begitu dibeli, punya kita. Kalau nggak laku punya dia, kan enak sekali. Anda lihat sekarang, coba Anda sekarang bayangkan itu. Bagaimana kalau Anda pemilik toko Amway? Kalau dibeli punya orang, betul nggak? Kalau nggak dibeli punya Anda, kan lebih pusing. Nah ini nggak, kalau dibeli punya Anda, kalau nggak dibeli punya dia. Kalau nggak laku risiko dia, kalau laku untung Anda. Makanya dibilang bisnis ini nggak bisa rugi. Anda lihat sekarang, kalau orang ini sudah beli barangnya, dia nggak suka, dia bisa kembalikan. Kan itu perjanjian Amway. Bukan ke Anda, dia baru kembalikan ke Amway. Saya nggak pernah kembalikan barang ke Pak Robert. Kalau saya kembalikan, dia bilang apa ini gitu. Ya salah kembalikan ke sini. Ya kan Pak Robert dapat saya. Iya, tapi benar ini dari Amway, balikin ke sana, pas kembali ke sini. Anda juga nggak pernah mikir kan beli barang ke rumahnya kan? Siapa di sini yang kalau kehabisan sampo mikir-mikir untuk nelpon Pak Robert? Pak Robert samponya habis. Anda juga nggak tahu barangkali apa hubungan Anda dengan beliau. Nah sekarang kita semua punya peluang seperti dia. Itu yang menarik. Dan peluang kita sama. Anda sekarang bisa melihat kenapa kami begitu gesitnya menawarkan bisnis ini kepada Anda. Anda tahu kenapa kami rajin menawarkan bisnis ini kepada Anda. Anda tahu kenapa rekan-rekan Anda di depan ini rajin memfollow Anda. Kenapa? Kalau Anda nggak tertarik, kami nggak rugi Pak. Kalau Anda tertarik, Anda beli ke Amway. Enak sekali nggak? Kalau Anda nggak puas, Anda komplain ke Amway, karena Amway yang bikin jaminan. Nah,
Saya nggak pernah melihat sesuatu yang lebih sederhana dan yang lebih menarik daripada ini. Kita nggak bodoh-bodoh amat terus join MOE gitu loh, kalau seperti yang dikatakan orang itu. Cuman kita nggak pernah tersinggung lagi. Saya presentasi ke orang, saya prospek orang, kalau dia nggak tertarik apa? Ya rugi dia lah, bukan saya. Pasti 2 tahun lagi ada lagi yang nawarin ke dia. Emang Anda bisa sembunyi? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Jangan coba-coba. Nggak bisa, Anda nggak bisa sembunyi. Udah lakuin aja, udah. Open plan. Kalau nggak sekarang, bulan depan ada lagi yang ngajak ke sini. Nggak tahu dia bilang apa lagi, Anda datang lagi, MOE lagi. Anda pikir udah aman, Anda pergi lagi. Bulan depan ada lagi yang nawarin, datang lagi, MOE lagi. Daftar nama Anda itu sudah ada di buku telepon kan? Kecuali kalau Anda nggak mau pasang nama Anda di situ. Anda pergi ke supermarket, tiba-tiba senggolan sama orang, dan Pak, ada, besok dia telepon, Pak, mau lihat peluang bisnis nggak Pak? Pakai ini, iya Pak, apa yang Bapak tahu tentang? Nanti ada lagi, Pak, ini ada elektronik commerce Pak, bisnis di internet. Anda pikir internet wah canggih luar biasa, datang hari Rabu ke Infonite, MOE lagi, Orang keluar buat ya. Anda mau kemana? Udahlah, bertobat aja cepet. Jangan. Nggak bisa, udahlah. Kenapa? Karena kita tahu ini bagus. Kita menjalankan bisnis ini. Oke? Pak Benny dan Bu Christine jadi diamond baru bulan lalu. Anda yakin nggak sekarang Anda bisa jadi diamond? Kalau Anda nggak yakin, keluar aja. Tahun depan ada lagi yang nawarin, ditanya lagi. Anda yakin nggak bisa jadi diamond? Nggak bisa, karena bisnis ini sudah 40 tahun. Di Amerika saja orang masih gesit menawarkan bisnis ini. Kira-kira Anda masih hidup nggak 40 tahun lagi? Karena 40 tahun lagi pun bisnis ini masih akan ditawarkan kepada Anda. Kalau Anda masih hidup, masih ditawarkan. Nah, terus apa yang bisa membuat Anda frustrasi gitu loh? Apa? Nah, kita kadang-kadang frustrasi di sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, betul nggak? Orang kita ajak, dia nggak mau. Nah, kenapa Anda mesti frustrasi kalau Anda ajak, dia nggak mau? Apa ruginya Anda? Apa ruginya Anda? Ini ada kaset kontak tape. Pak, pernah dengar kaset ini nggak? Apa itu? Kalau gitu Bapak belum pernah dengar, dengerin aja. Apa susahnya? Terus dia dengerin, aku nggak ngerti, nggak apa-apa Pak, hari Rabu ada penjelasannya. Kan dia bisa datang ke Infonite, betul nggak? Oh, MOE lagi, aku udah tahu tentang MOE. Sudah, oke, kalau gitu Bapak tertarik nggak? Oke, kalau gitu jangan khawatir Pak, nanti bulan depan ada lagi yang menawarkan, bukan saya. Mana lebih enak? Menolak orang atau ditolak orang? Nah, sekarang Anda mulai pusing. Kenapa kita sehat di bisnis ini? Karena kita ditolak orang. Kalau kita ditolak orang, saya tidak perlu mikir. Tapi kalau kita harus menolak orang, kita harus mikir. Yes, Kak, udah bener nih. Betul? Oke. Mungkin saya kasih ilustrasi. Saya pernah jadi dosen. Cukup lama. Sekarang udah enggak. Ya kenapa? Itu keputusan sendiri. Udah meninggal. Oke? Setiap ada penerimaan mahasiswa baru, selalu ada yang datang. Sam, apa? Itu keponakan kali itu, tolonglah itu biar dia bisa masuk itu. Makan situ aja deh. Anda pikir mudah menjawab pertanyaan seperti itu? Oh, ya kau kan dosen di sana. Taulah aku bisa lah itu. Ya, kalau ini memang tidak bisa diharapkan. Terus bilang, tolonglah adikmu itu. Dia daripada luntang-lantung begitu, kasih pekerjaan lah apa aja lah. Ya, kau ini memang gak mau bantu, bilang aja begitulah sudah. Enak gak? Sekarang bagaimana kalau Anda yang ditolak? Mana yang lebih berat? Yang ditolak atau yang menolak? Yang menolak lebih berat. Kalau begitu kenapa Anda nggak bikin repot orang-orang yang negatif itu? Biar dia yang mikir gitu loh. Kenapa kita mesti mikir? Oh, bagus ya, Bu. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Kirim SMS sebanyak-banyaknya biar dia ganti nomor. Dia ada SMS apa yang kata tentang kamu. Kalau aku nggak tertarik. Kamu ada waktu nggak hari Rabu?
Oh, kira tuh ini kayak Iya aja dia yang pusing. Bagus ya. Ya makanya dia kehadiran ASN. Sih. Ntar dulu. Ya habis aja. Kan yang saya tawarkan ke sini tahun Kita parkir pas jalan lewat dan Anda kalau Anda katanya semua orang yang menjalankan itu saya sudah kenal, banyak yang nawarin ke rumah tapi kalau semua sudah Lihat dulu ya. kamu kenapa duluan? Ini kan kenal dulu ya sendiri. Dia lihat dia dulu. ya. Dia kenapa dapat? Apakah saya rugi? Apakah dia rugi? Ya. Ya ini siapa dia yang rugi? Gue udah lupa malah. Lihat mobilnya itu. Land Rovernya sudah siap. Terus mau ke sini? Mau makan pizza? Mau membakso ya di sana ya? Ya Rosi sama ya makan bakso yuk. Ada pelanggan kecil. Ye. Kamu cuci tangan dulu, Ros.